Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para teman-teman subscriber, para netizen yang budiman, alhamdulillah wa syukurillah, sampai detik ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat jasmani dan rohani. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga sebagai bentuk rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala telah melahirkan kita menjadi bagian dari umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beriman dan bertakwa, dan mudah-mudahan senantiasa mendapatkan keberkahan syafaat beliau fid dunya wa dunya wal akhirah. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman sekalian, saya mendapat WA ini ya, tentang cerita pengakuan dari salah seorang ulama di Banten. Beliau bercerita, tatkala Gus Dur menjadi presiden, kapal induk Amerika sudah ada di perairan selatan Jawa, sehingga ada tampak cahaya-cahaya kalau malam hari oleh orang-orang di sekitar pantai, disinyalir Nyi Roro Kidul sedang mantu, begitu ya. Ya namanya orang awam kan ya. Ternyata ada salah satu kiai yang bersahaja bercerita pada saya. Nah, kata yang ngirim SMS nih, kata yang ngirim WA ya. Waktu sowan beliau, beliau mendapat isyarah sebuah amanah bahwa beliau diharuskan menjadi panglima perang umat Islam jika Amerika ingin melanjutkan menyerang Indonesia. Si kiai ini akhirnya setelah mendapat isyarah langsung menelepon sahabatnya di daerah Banten yang ahli hikmah, dan dia disuruh menghadap Gus Dur dan memberitahu Gus Dur akan rencana Amerika. Si kiai Banten yang ahli hikmah ini membawa segenggam kacang hijau. Setelah menghadap Gus Dur, kiai ini mengajak Gus Dur untuk memanggil duta besar Amerika kala itu. Setelah duta besar menghadap, si kiai berkata kepada duta besar Amerika, "Jika Amerika ingin menyerang Indonesia, maka saya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi panglima besar umat Islam Indonesia. Walau kami tidak punya persenjataan lengkap, hanya dengan kacang ijo kami bisa mengalahkan Amerika." Lalu kiai tadi melemparkan satu buah kacang ijo, meledaklah satu kacang ijo yang dilempar tadi, sontak duta besar Amerika keluar keringat ketakutan luar biasa. Dia lalu menelepon pangkalan tentara Amerika di Pentagon untuk menarik pasukannya yang ada di sekitar Indonesia. Menurut yang mengirim WA ini ke saya, kata dia, cerita ini saya dapat langsung dari kiai yang mendapat isyarah dan yang menelpon temannya yang ahli hikmah di Banten. Beliau berujar, seandainya Amerika tetap menyerang Indonesia, saya tidak bisa membayangkan. Dengan persenjataan tentara yang punya ilmu hikmah seperti Kiai Banten tadi, bisa dihitung jari. Tiba-tiba ada orang bilang, Gus Dur buta mata, buta hati, luar biasa ya. Bagaimana rasanya dada ini? Benar-benar manusia tidak tahu diri, tidak punya malu. Gonjang-ganjing ada anggota MUI bilang zuriyah Nabi putus yang mendamaikan Gus Dur. Ketika dibilang rizik teroris lokal, marah luar biasa ke Gus Dur. Ya, nah jadi ini sekelumit cerita tentang bagaimana karakteristik orang-orang Arab itu, ya kan, yang kebanyakan mereka itu lupa akan sejarah, lupa akan jasa kebaikan orang lain, gitu loh ya. Padahal ini fakta sejarah ya, dan pernah juga disampaikan oleh Habib Salim Jindan ya, Habib Salim Jindan yang kita kenal dengan Habib Putih itu ya, Habib Merah Putih itu ya. Beliau kan juga menyatakan itu, bahwasanya dulu orang-orang Arab itu pasca kemerdekaan itu tidak mendapatkan WNI, warga negara Indonesia, tetap WNA, warga negara asing. Tapi atas berkat perjuangan Mbah Wahab, Ki Haji Abdul Wahab, ya toh. Nah, yang menyampaikan kepada Pak Karno pesan daripada Ki Hasyim Asy'ari untuk menjadikan bangsa Arab itu yang ada di Indonesia dan sudah beranak pinak di Indonesia untuk diberikan hak sebagai warga negara. Nah, ini kan jasanya NU melalui Ki Hasyim Asy'ari dan Ki Haji Wahab Hasbullah.
Kemudian di tahun sekitar 80-an apa 90-an gitu ya, itu pernah terjadi gonjang-ganjing bahwasanya salah satu anggota MUI Pusat Jakarta itu menafikan adanya zuriyahnya Nabi Muhammad SAW. Artinya Nabi Muhammad menurut dia tidak punya keturunan. Akhirnya semua para habaib di Indonesia itu ya bersuara gitu loh. Tapi waktu itu tidak sebebas setelah zaman reformasi untuk membangun opini, menyampaikan aspirasi dan apapun secara terbuka. Karena memang waktu itu di zaman Pak Harto itu semua informasi publik itu dipantau oleh pemerintah secara ketat gitu loh. Nah, akhirnya Gus Dur yang berani menyampaikan untuk membantah pernyataan daripada MUI, di mana MUI mengatakan bahwasanya tidak ada keturunan Nabi karena Nabi tidak punya anak laki-laki. Artinya di saat itu ya konflik antara imigran Yaman yang ada di Indonesia dengan MUI itu didamaikan oleh Gus Dur. Nah ini perlu jadi catatan ya teman-teman ya, bahwasanya NU itu memang betul-betul sapam gitu loh. Ya, sapamnya Indonesia, penjaganya Indonesia. Maksudnya penjaga kedamaian, ketentraman, dan kemaslahatan bagi seluruh rakyat dan bangsa Indonesia gitu loh. Sebagaimana ceritanya Gus Mus itu pernah beliau itu nggak terima gitu ya. Karena apa? Kalau ada masalah NU didatangi. Tapi begitu Indonesia ini keluar dari permasalahannya, NU dianaktirikan gitu ya. Lapor ke Gus Dur itu. Kata Gus Dur, Mus, maksudnya ke Kiai Mustafa Bisri ya, kurang hebat bagaimana, kurang mulia bagaimana kalau NU itu menjadi penjaga Indonesia. Itu jawaban Gus Dur gitu loh. Jadi luar biasa ya, tidak ada dendam, tidak ada sakit hati, walaupun kita banyak membantu, banyak berjasa kepada orang, tapi tidak mengharapkan timbal balik. Semuanya dilakukan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, demi meneladani sifatnya Kanjeng Nabi rahmatan lil alamin. Kira-kira demikian teman-teman ya. Mudah-mudahan bermanfaat, mendatangkan keberkahan, menambah pengetahuan dan kefahaman kita di dalam menguak sejarah-sejarah yang selama ini terselubung karena tidak ada yang meneliti dan menyuarakan. Dan saking banyaknya sejarah-sejarah negara kita itu yang dibelokkan oleh Belanda. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.